Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu malam hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Kita akan tunduk kepala kita, satukan hati. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami masih mendapatkan kesempatan untuk kami boleh berbakti kepadamu, untuk kami boleh datang, untuk kami boleh menyembah, untuk kami boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, pimpin kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah rema boleh kami terima dari firman-Mu Tuhan. Bapa, kami serahkan teman-teman kami masih dalam perjalanan. Engkau yang menghantar mereka sampai tempat ini dengan selamat. Engkau yang memimpin mereka, apapun yang saat ini mereka kerjakan. Tuhan, Engkau yang menyertai sehingga mereka boleh sampai tempat dengan selamat. Terima kasih Bapa. Kami serahkan puji-pujian kami serahkan keibadah kami dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menyembah dan meninggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ku rindu setiap waktu untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya. Bukan
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Tidak pernah habis-habisnya kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Karena Engkau Allah yang luar biasa untuk kami. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber kemenangan kami. Engkau sumber segalanya untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih untuk semua yang sudah Kau berikan kepada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tilik hati kami Tuhan, lawat kami, berikan kami roh sukacita-Mu Bapa. Karena kami mau memuji Kau dan lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu puji-pujian kami boleh menyenangkan Engkau Bapa. Tuhan bertahtalah di atas puji-pujian kami. Karena kami tahu, hanya satu yang kami tahu, pujian kami menyukakan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati dan kekuatan kami Tuhan. Karena hanya Engkau Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang mau memuji Tuhan lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan kepada kita. Haleluya. Alangkah indahnya itu di dalam Tuhan. Karena Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin.
Kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia ada di atas tahta puji-pujian kita. Amin. Kita siapkan hati kita. Tuhan, selidiki hatiku. Apakah benar aku mengasihi Engkau, Tuhan? Selidiki jiwaku, Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan mengenal
mendapati kami sebagai umat-umat Tuhan yang tetap setia sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan sore ini kami umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan hati penuh syukur dan sukacita. Telah kami persembahkan pujian sorak-sorai kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, bersemayam di atas pujian setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menerima pesan kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus. Bila dengan hati yang rendah, hati yang haus, hati yang rindu akan firman Tuhan, kami boleh menerima benih firman yang ditaburkan. Itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga hidup kami semakin diubahkan. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Bila Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai dalam santuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Ya, shalom. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Judul renungan firman Tuhan pada hari ini adalah menjadi tangguh di dalam kehidupan. Sekali lagi, menjadi tangguh dalam kehidupan. Kata tangguh itu punya arti ya, di kamus bahasa Indonesia. Saya cari kata tangguh itu punya arti sukar dikalahkan, kuat ya, tahan menderita. Jadi kata tangguh itu punya arti sukar dikalahkan atau boleh dikatakan tidak terkalahkan, kuat ya, sangat kuat, bahkan dikatakan tahan menderita. Itu arti kata tangguh ya. Nah, jadi judul renungan firman Tuhan kita akan belajar bersama malam ini menjadi tangguh dalam kehidupan. Ya, saya pun sedang belajar sob. Ya, karena itulah ketika saya belajar, saya mendalami firman Tuhan, saya juga rindu share, saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saya rindu sama-sama kita belajar bertumbuh menjadi umat Tuhan yang tangguh di dalam kehidupan. Dalam menjalani kehidupan dipenuhi dengan banyak tantangan dan kesulitan tentunya saudaraku ya. Semua orang menghadapi kesulitan, termasuk juga kita umat Tuhan. Nah, ketika kita menghadapi kesulitan, dibutuhkan ketangguhan. Tanpa ketangguhan, maka kita tidak akan mampu untuk menghadapi kesulitan. Mungkin seseorang punya pengalaman, mungkin seseorang punya pengetahuan, mungkin seseorang bahkan punya keahlian. Tetapi tanpa ketangguhan, maka seseorang tidak akan bisa mengakhiri dan mengalami kemenangan dalam hidup ini. Mungkin dia bisa memulai sesuatu yang baik, tapi dia tidak pernah bisa mengakhiri dengan baik. Mengapa? Karena tidak punya ketangguhan. Mungkin hanya punya pengalaman, mungkin hanya punya pengetahuan, bahkan mungkin hanya punya keahlian, kecakapan, skill. Semua itu memang dibutuhkan ya, pengalaman, pengetahuan, keahlian, kecakapan, skill. Tetapi yang tidak kalah penting dalam menjalani hidup ini dibutuhkan ketangguhan. Ya, ketangguhan. Ya. Nah, ketika kita punya ketangguhan, kita bisa memulai sesuatu dengan baik. Dan tentunya kita juga bisa mengakhiri dengan baik pula. Kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab. Di Alkitab sebenarnya ada banyak contoh tokoh-tokoh Alkitab yang punya ketangguhan dalam kehidupan. Tapi ada satu tokoh yang kita akan belajar bersama. Kita buka dari satu perikop yang ada di 1 Samuel pasal yang ke-30. 1 Samuel pasal yang ke-30 di ayat yang pertama mulai. 1 Samuel 30 ayat pertama mulai. Perikop berjudul Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek.
Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka, yaitu musuh Amalek ini, menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tempat mereka tinggal, yaitu Siklag, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Berarti sangat amat, ya, menangis dengan amat sangat. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Jadi karena kesedihan yang begitu besar, mereka menangis dengan sangat amat. Sampai akhirnya mereka tidak bisa lagi menangis, tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu atau mengejar musuh, yaitu Amalek? Akan dapatkah mereka aku susul? Dan ia, Tuhan, berfirman kepadanya, kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Langsung lompat pada ayat yang ke-17. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Amin. Ya. Oke, kita akan belajar sama-sama kisah ini, saudara. Ya. Mungkin kisah ini sudah sering kita dengar, tapi malam hari ini kita akan belajar kembali dari kisah Daud, seorang yang punya ketangguhan, seorang yang memiliki ketangguhan di dalam hidupnya. Mengapa saya katakan Daud punya ketangguhan? Ya, kita akan belajar bersama, saudara. Ya. Bagaimana tidak, situasi Daud waktu itu sangat sulit. Ya, dia baru pulang bersama dengan pengikutnya, prajuritnya, ya, yang jumlahnya ada 600 orang. Ya. Nah, waktu mereka pulang sampai di kota tempat mereka tinggal, kota Siklag, kaget. Kota itu sudah terbakar habis, rumah mereka sudah rata dengan tanah, istri, anak-anak tidak ada. Tentu, ini keadaan yang sangat membuat Daud secara manusia, saudara, pasti sangat sedih, sangat susah, sangat terpukul, ya, karena tentu ya biasanya kalau orang pulang rumah dia rindu, yang pertama dia bisa bertemu keluarga, lalu dia juga melihat keadaan rumahnya, keadaan harta yang dimiliki, semuanya dalam kondisi yang baik. Nah, itu menjadi satu kesukaan, ya. Tapi ini pulang rumah terkejut, harta yang mereka miliki semuanya habis, tidak ada, ya, dijarah. Yang bisa dibawa oleh musuh, rumahnya dibakar habis, istri anak-anaknya dijadikan tawanan, dibawa pergi. Tentu ini keadaan yang sangat sulit buat Daud waktu itu.
Ya, nah dalam situasi yang sulit ini bagaimanakah sikap Daud? Nah, ini yang kita akan belajar, ya. Ditambah lagi waktu itu, ya, pengikut Daud yang juga mengalami hal yang sama. Karena yang hartanya dijarah, yang rumahnya dibakar, itu bukan cuma Daud, tapi juga para pengikutnya. Yang istrinya dan anaknya ditawan, itu bukan cuma Daud, tapi juga pengikut-pengikutnya mengalami hal yang sama. Ya, nah dalam situasi yang seperti itu, para pengikut-pengikut Daud marah. Mereka mengatakan mereka hendak melempari Daud dengan batu. Ya, oke, sekarang kita akan belajar soal. Mengapa dikatakan bahwa Daud ini seorang yang punya ketangguhan? Ciri-ciri apakah yang ada pada Daud sehingga Daud dikatakan seorang yang punya ketangguhan? Ya, dan akhirnya dia bisa mengalami kemenangan yang luar biasa setelah dia menghadapi masalah yang begitu besar. Yang pertama, dicatat di dalam ayat yang ke-6, di situ dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Kalau kita perhatikan, saudara, respon Daud dengan respon rakyat atau pengikutnya itu beda. Respon rakyat pengikutnya, mereka menunjukkan kemarahannya, mereka menunjukkan protesnya, ya, dengan cara apa? Mereka marah kepada Daud pemimpinnya. Padahal Daud juga alami hal yang sama. Kecuali kalau istri Daud nggak ditawan, ya, anak-anak Daud nggak ditawan, rumahnya Daud tetap berdiri. Nah, mungkin keadaannya beda. Ini membuat pengikutnya jadi marah. Tapi Daud juga alami hal yang sama, seperti yang dialami oleh pengikutnya. Respon yang dimiliki oleh Daud beda dengan para pengikutnya. Ciri yang pertama, orang yang tangguh seperti Daud adalah orang yang tidak suka mengeluh. Sekali lagi, orang yang tidak suka mengeluh. Saya waktu persiapkan ini sekali lagi saya juga belajar, ya, saya juga tertembelak. Karena kalau mau diakui, seringkali waktu ada kesulitan ini di pikiran kita nih, ya mungkin di mulut belum terucap, tapi di pikiran ini biasanya yang muncul pertama kali itu keluhan, persungutan, bahkan mungkin protes, marah kepada orang sekitar, marah kepada keadaan, atau bahkan juga marah kepada Tuhan. Tetapi Alkitab mencatat Daud tidak seperti itu. Rakyatnya, pengikutnya melakukan hal yang seperti itu, protes, mengeluh. Tapi dicatat Daud dalam keadaan yang sangat terjepit, ditambah lagi mau dilempari batu, ya. Ini ancaman bahaya maut, dilempari batu oleh sekian ratus orang, ya. Ya pasti mati, ya. Tetapi dicatat Daud tidak mengeluh. Hidup ini memang banyak kesulitan, tetapi mari kita belajar untuk tidak mengeluh. Mengeluh tidak akan membuat atau tidak akan menyelesaikan masalah. Mengeluh justru semakin membuat hidup kita itu semakin sulit. Persoalan itu seharusnya datang dalam hidup kita untuk dihadapi, untuk diselesaikan, dan bukan untuk dikeluhkan. Ya, tetapi seringkali ada banyak orang ketika mereka menghadapi masalah kesulitan, mereka mengeluh. Ada yang terucap di bibir perkataan, tapi ada yang tidak terucap, tapi pikiran hatinya grundel, ya. Pikiran hatinya kacau, protes, kecewa, marah, dan sebagainya. Nah, sebuah contoh yang baik, Daud tidak melakukan hal itu. Banyak orang berkata, iya Pak, saya akan tidak mengeluh kalau semua berjalan baik. Tapi kalau lagi ada kesulitan, lagi ada masalah, ya tentu sangat wajar kalau saya mengeluh. Itu wajar, itu manusiawi, itu bisa ditoleransi. Ya karena ada kesulitan, bahkan mungkin kesulitannya besar, lalu mulai mengeluh, lalu mulai mengomel, lalu mulai bersungut-sungut. Wajar Pak. Israel sebuah contoh. Israel adalah contoh orang yang mengeluh, ya, bangsa yang suka mengeluh. Bukan hanya pada waktu sulit, bukan hanya pada waktu sukar,
Tetapi ketika mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan, mereka tuh sukanya mengeluh. Kalau saudara baca kisah perjalanan Israel, ya, waktu ada di padang gurun, ini contoh orang yang suka mengeluh. Sudah diberi makan, dipelihara oleh Tuhan dengan roti surga, mana, tidak puas, ngeluh, ngomong apa? Mana terus, bosan. Diberi Tuhan daging, ya, diberi Tuhan minum. Waktu kehabisan air, air bisa keluar dari batu karang. Tuhan buat banyak mujizat. Mereka berjalan disertai, dipelihara oleh Tuhan. Kalau siang ada tiang awan yang menaungi mereka. Karena di padang gurun itu sangat panas. Panasnya luar biasa. Ya, kita di Surabaya, ini beberapa waktu yang lalu, kalau sekarang sudah agak meninggal ya, mendung. Ya, tapi beberapa waktu yang lalu panasnya menyengat. Di padang gurun jauh lebih panas. Israel dinaungi oleh Tuhan di dalam tiang awan. Pada waktu malam di padang gurun itu sangat dingin. Di padang gurun itu ekstrim. Kalau siang sangat panas, kalau malam sangat dingin. Tapi Tuhan kembali, ya, memelihara mereka. Tuhan menudungi mereka dengan tiang api. Sehingga mereka waktu situasi yang dingin malam hari, mereka tidak kedinginan. Karena ada tiang api. Ya, simbol penyertaan Tuhan di dalam perjalanan mereka selama di padang gurun. Tapi isinya apa? Cuman mengomel, bersungut, protes, tidak pernah puas. Keluhan, mengeluh, itu sesungguhnya bukan bicara tentang tantangan, masalah, kesulitan atau keadaan yang dihadapi. Tapi mengeluh itu sebenarnya bicara tentang sikap hati. Ya, sekali lagi, mengeluh itu sesungguhnya bukan bicara karena keadaan yang dihadapi, karena situasi sulit yang dihadapi. Tapi mengeluh itu sebenarnya lebih bicara tentang sikap hati yang tidak puas. Sikap hati yang tidak bisa bersyukur. Seperti bangsa Israel. Ya, karena itu saya pun tertembelak, ya. Jujur saya juga tertembelak. Ya, karena kadang-kadang ya gitu, ya. Tidak terucap, karena saya ini kan orangnya tidak terlalu banyak bicara. Saya diam, ya. Tapi ya itu kadang di pikirannya langsung, nah, timbul keluhan, timbul persungutan. Kenapa lagi tuh Tuhan? Kok gini? Tadi pagi waktu saya sampaikan firman Tuhan ini di Biyung, ya, pulang itu ada seorang ibu yang menghampiri itu berkata, waduh Pak, firman Tuhannya persis. Loh, persis apa? Karena itu, iya, hari-hari ini saya lagi mengalami masalah bertubi-tubi. Ya, banyak masalah. Padahal dia baru ulang tahun. Tapi saya dapat berkat. Berkatnya apa? Masalah bertubi-tubi. Ya, anaknya naik mobil, kecelakaan, nubruk orang. Ya, disambung itu, ya, listrik rumahnya dengan tiba-tiba korslet sehingga jeglek. Ya, disambung itu mesin cucinya rusak sehingga dia harus cuci tangan. Ya. Disambung itu yang terakhir waktu dia jemur, itu jemuran pakaiannya ambruk. Itu dalam satu hari. Ya, dia bilang, aduh, kok gini ya. Sempat dia mulai, ya, maklum kan, ya, bisa dimaklumi ya, karena bertubi-tubi ya. Anaknya nubruk orang, harus bawa orang yang ditubruk ke rumah sakit, ada urusan. Tapi untung nggak sampai urusan polisi. Ya, lalu kemudian korslet, lalu kemudian mesin cucinya rusak, harus cuci pakaian. Ya, ibu-ibu kalau biasa pakai mesin cuci lalu harus cuci pakaian nggak pakai mesin, itu pasti terasa. Apalagi kalau mesin cuciannya banyak. Wah, tambah terasa. Ditambah lagi mau jemur pakaian, ambruk, pakaian yang sudah dicuci jatuh, kotor lagi. Waduh. Ya, dia bilang bertubi-tubi datang. Ya, mulai dia ngomel. Nah, kok bukan kebetulan katanya Pak Gembala bahwa firman Tuhan tentang hari ini. Saya lagi ngalami. Saya bilang, saya tidak tahu loh ceritanya. Ya, saya tidak ngerti. Tapi ya itu firman Tuhan itu memang tidak pernah salah. Ya, Tuhan taruh di hati saya karena saya pun sedang belajar untuk hal ini. Jujur, saya ini juga sering muncul ini persungutan, ya. Dalam pikiran, dalam kata-kata itu sering muncul. Ya, saksinya siapa? Saksinya Ibu Roni sama istri saya. Orang-orang yang dekat sama saya, ya. Kadang-kadang ini mulai muncul, ya. Kalau ada sesuatu yang membuat tidak seperti diharapkan, ya, membuat kita tidak puas dan sebagainya, mulai muncul ini, ya, keluhan, persengutan, omelan, protes, kecewa, marah dan sebagainya. Tuhan ingatkan, ternyata saya masih belum punya ketangguhan, kurang tangguh. Ya,
Tuhan ingatkan. Nah, karena itu saya belajar. Saya ngajak Bapak Ibu Saudara, ayo sama-sama saya kita belajar supaya kita bertumbuh menjadi orang yang tangguh dalam menjalani kehidupan. Karena itulah yang Tuhan mau. Kalau kita tidak tangguh, kita bisa memulai sesuatu, tapi kita nggak bisa mengakhiri dengan baik. Karena tidak ada ketangguhan. Hanya orang yang tangguh yang bisa memulai sesuatu dan dia bisa menyelesaikannya sampai akhir dengan baik. Ya. Jadi yang pertama, orang yang tangguh dikatakan seperti Daud, punya ciri yang pertama, tidak suka mengeluh. Yang kedua, orang yang tangguh, tetap dalam ayat yang ke-6 ya. Saya bacakan lagi dari awal. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati ya karena kesulitan, tantangan, masalah yang mereka hadapi, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan kalimat berikut. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam situasi yang genting, ini saya bilang genting ini berarti sangat terjepit. Mengapa? Karena bukan cuma masalah kehilangan harta, kehilangan keluarga. Daud ini juga terancam mau kehilangan nyawa. Lah mau dilempari batu sekian ratus orang. Nah, ini kan terancam kehilangan nyawa. Ini situasi yang sangat terjepit. Tetapi dalam situasi atau keadaan yang sangat terjepit, Alkitab mencatat Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Bisa saja Daud kecewa. Lalu Daud bilang, percuma ya. Saya mau belajar hidup benar. Saya mau belajar taat firman Tuhan. Saya mau belajar setia kepada Tuhan. Saya mengalami masalah seperti ini. Bahkan sekarang pengikutku malah mau membunuh, mau melempari aku dengan batu. Bisa saja Daud kecewa. Tetapi dalam situasi genting seperti itu, Daud dikatakan dia membuat pilihan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang tangguh yang kedua adalah imannya teguh. Imannya teguh. Tidak goyah, tidak bimbang, tidak ragu. Seperti tadi pujian berkata, ku tak ragu kepadamu, kau Tuhan yang setia di pihakku. Ku tak ragu. Kalau nyanyi memang gampang. Tapi waktu menjalani hidup ada banyak masalah, ada banyak kesulitan, bertubi-tubi datang dalam hidup kita. Pilihan apa yang kita buat? Apakah kita memilih untuk tetap percaya, beriman sungguh kepada Tuhan seperti Daud, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan saat situasi terjepit. Contoh yang lain dalam Alkitab, kisah Abraham. Tentu Bapak Ibu tahu juga ya kisah Abraham. Abraham ini juga dicatat dalam kitab Roma. Kita buka sebentar ya. Roma pada pasal yang keempat, di ayat yang ke-18 mulai. Roma 4 ayat 18 mulai. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tidak ada dasar itu maksudnya tidak ada alasan. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan. Ini pilihan yang dibuat oleh Abraham. Penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini, kata hal ini yaitu iman percaya Abraham. Pilihan yang Abraham buat untuk tetap beriman, untuk tetap percaya, untuk tetap berharap, sekalipun tidak ada dasar,
Tidak ada alasan untuk berharap. Tapi Abraham memilih untuk tetap berharap, tetap beriman, tetap percaya. Itulah ayat 22 berkata, karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Lebih private-nya, lebih personal, untuk saya. Jadi kata hal ini diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran, itu ditulis bukan cuma untuk Abraham saja. Kadang ada umat Tuhan bilang, iya ini kan Tuhan menunjukkan kuasanya kepada Abraham karena Abraham itu orang pilihan, ya, yang dipilih Tuhan secara khusus. Kalau saya kan bukan. Tapi perhatikan ayatnya dikatakan kata-kata diperhitungkan kepada Abraham, ya, diperhitungkan kepadanya itu bukan cuma ditujukan kepada Abraham saja loh, tetapi juga ditujukan untuk kita, untuk saya. Ya, jadi sebuah contoh yang luar biasa. Saya nggak perlu bicara lagi ya, tentu sudah tahu kisahnya Abraham. Tidak ada dasar, tidak mungkin sudah berharap, percuma berharap, karena situasinya, kondisinya terlalu berat untuk janji Tuhan bisa dinyatakan dalam hidup Abraham dan Sarah. Tapi Abraham tetap memilih untuk percaya. Iman percaya itu, iman percaya itu bicara tentang pilihan. Banyak orang berkata iman itu kan pemberian. Enggak, so. Betul memang ya, kadang-kadang ada kalanya umat Tuhan berdoa, Tuhan tambahkan iman kami. Tapi sesungguhnya iman percaya itu bukan pemberian. Iman percaya itu adalah pilihan. Kita memilih untuk tetap percaya, kita memilih untuk semakin percaya, kita memilih untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, atau sebaliknya. Itu pilihan. Daud membuat pilihan yang sangat tepat. Di situasi yang sangat-sangat sulit, Daud memilih untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi inilah mengapa dikatakan Daud seorang yang tangguh, karena yang kedua, orang yang tangguh itu imannya teguh. Yang ketiga, di ayat yang ke-8, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Yang ketiga, orang yang tangguh seperti Daud. Ciri orang yang tangguh yang ketiga adalah bertanya kepada Allah sebelum melangkah. Jadi dalam situasi yang seperti itu, Daud tidak mencoba untuk menganalisa dan berpikir dengan akalnya. Ya, memang Tuhan ciptakan kita punya akal untuk dipakai. Tapi sebelum kita berpikir dengan akal kita, pertama kali saat kita menghadapi tantangan masalah, apa yang kita lakukan? Daud memilih untuk bertanya kepada Tuhan. Dan memang ini adalah kebiasaan Daud. Saudara ingat 2 minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan hal ini ya. Saya ajak baca lagi supaya Bapak Ibu Saudara diingatkan kalau mungkin ada yang lupa atau kalau mungkin ada yang belum dengar ya. Di 1 Tawarik 14. Ini contoh yang lain dari Daud. Bukti bahwa Daud seorang yang suka bertanya kepada Tuhan sebelum membuat keputusan. 1 Tawarik 14 di ayat yang ke-9 mulai. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Allah. Nah, jadi waktu musuh datang di lembah Refaim, Daud tanya, apa yang harus aku lakukan? Maju, melawan, atau apa Tuhan? Ya, lompat ayat yang ke-13. Ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, masalahnya sama. Musuhnya Filistin, tempatnya juga di lembah Refaim. Jadi ini masalahnya sama. Sebenarnya kalau Daud pakai pengalaman, kemarin aku hadapi masalah dengan cara A, sekarang karena masalahnya sama, aku juga gunakan menghadapi masalah dengan cara yang sama juga. Kan mestinya begitu, ya.
Tidak perlu tanya Tuhan lagi sudah, tidak perlu bahwa masalahnya sama. Tapi tidak. Alkitab mencatat di ayat yang ke-14, maka bertanyalah, apa? Kalimat yang Bapak Ibu baca, maka bertanyalah lagi. Ada kata lagi, tanya lagi. Jadi memang Daud ini seorang yang suka bertanya kepada Tuhan sebelum dia melangkah, sebelum dia membuat keputusan. Itulah sebabnya tidak heran dia menjadi orang yang punya ketangguhan. Karena apa? Setiap kali sebelum dia melangkah, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita rindu untuk bertumbuh menjadi orang yang tangguh, maka mari kita sama-sama belajar untuk bertanya kepada Tuhan sebelum kita melangkah. Itulah kunci kemenangan. Kunci kemenangan Daud dalam setiap peperangan. Daud mengalami kemenangan demi kemenangan bukan karena Daud hebat, bukan. Daud ini tidak diperhitungkan oleh ayahnya saja, tidak diperhitungkan. Ya, kakak-kakak Daud yang lebih diperhitungkan, tapi Daud bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Mengapa? Karena Daud seorang yang selalu bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah. Ini yang ketiga. Daud menjadi seorang yang tangguh karena Daud selalu bertanya kepada Tuhan sebelum dia melangkah, sebelum dia membuat keputusan. Yang keempat sekarang, yang terakhir. Tetap dalam 1 Samuel 30 di ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Ini pertanyaan Daud. Dan ia, Tuhan, berfirman kepadanya, berkata kepada Daud, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, ketika Daud menerima kebenaran firman Tuhan yang seperti itu, ya, dicatat Daud ayat yang ke-9 ya. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Yang keempat, yang terakhir ya. Kalau yang pertama, Daud menjadi orang yang tangguh. Karena orang yang tangguh itu tidak suka mengeluh. Yang kedua, Daud menjadi orang yang tangguh dengan ciri orang yang tangguh itu punya iman yang teguh. Dia buat pilihan untuk tetap percaya, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sekali situasinya sangat sulit, sangat berat, tapi Daud memilih yang baik, yang benar. Yang ketiga, orang yang tangguh seperti Daud itu dikatakan senantiasa bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah atau bertindak. Yang keempat, yang terakhir, orang yang tangguh setelah dia menerima firman Tuhan. Tuhan bilang, kejar, engkau akan dapat melepaskan para tawanan. Engkau akan bisa menyusul musuh, engkau akan bisa mengalahkan musuh, dan engkau akan bisa melepaskan para tawanan. Kejar. Ciri yang keempat, orang yang tangguh berani mengejar musuh atau berani menghadapi masalah sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi waktu Tuhan kasih perintah kejar, Daud taat, Daud nurut. Bisa saja loh secara manusia Daud bilang, Tuhan kalau disuruh ngejar, aku nih ngejar kemana? Ya itu tuh, kalau saudara baca di kisah ini waktu Tuhan bilang kejar, Tuhan tidak ngomong kejar dia ke tempat atau lokasi A, tidak. Kalau saudara baca Tuhan tidak ngomong, Tuhan cuma ngomong kejar. Engkau akan dapat menyusul musuh, engkau akan bisa mengalahkan musuh, dan engkau akan bisa menyelamatkan keluargamu, para tawanan. Engkau akan bisa. Tapi Tuhan tidak ngomong kejar ke kota A, enggak. Kalau saudara baca tidak ngomong, Tuhan tidak ngomong, betul ya? Tidak ngomong. Ya, ayo kita lihat sudah 1 Samuel pasal 30 tadi ya. Kalau saudara baca di ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, itu enggak ada arah, enggak ada tujuan. Daud ini mau ngejar ke arah mana? Ke arah selatan, ke arah utara, ke arah barat, ke arah timur, enggak tahu. Tuhan tidak ngomong, Tuhan tidak nunjukkan. Tapi Daud melangkah karena Tuhan kasih perintah, Daud taat. Tetapi yang luar biasa, ketaatan Daud itu menghasilkan sesuatu yang tidak terpikirkan. Apa yang tidak terpikirkan? Ayo lihat ayat yang ke-11.
di saat Daud sedang mengejar ya, menuju ke arah yang Daud sendiri tidak ngerti gitu ya, karena Tuhan tidak menunjukkan. Ayat 11, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Jadi waktu sedang mengejar musuh dengan arah yang tak tentu, tiba-tiba di tengah jalan itu ketemu seseorang, yaitu orang Mesir. Lalu oleh pengikut Daud dibawa kepada Daud. Mereka memberi orang Mesir itu roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberi kepadanya sepotong kue ara. Ini yang minggu lalu disampaikan oleh Pak Kennedy ya. Dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, kepada si orang Mesir ini ya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb, Kaleb, dan Siklag telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Lompat ayat 18, ia si orang Mesir itu menunjuk jalan kepada Daud ke sana. Dan tampaklah orang-orang itu maksudnya bangsa Amalek itu ya, berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar. Cukup sampai sini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketaatan Daud itu tidak sia-sia. Ketika Tuhan ngomong, kejar. Kamu kan bisa nyusul, tapi Tuhan nggak ngomong arahnya. Tuhan nggak ngomong tempatnya, tapi Daud taat. Daud berani menghadapi masalah. Daud melangkah sesuai perintah Tuhan. Bukan maunya sendiri ya. Kalau Tuhan tidak kasih perintah kejar, lalu Daud mengejar, itu kan maunya sendiri. Tidak, Tuhan kasih perintah kejar. Kamu akan bisa nyusul, kamu akan bisa mengalahkan, kamu akan bisa kembali mengambil istri dan anak-anak tawanan perang itu. Ya, kamu akan bisa ambil kembali. Tapi arahnya tidak tahu, tidak jelas. Ya, tapi luar biasa di dalam ketaatan Tuhan itu bekerja. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya belajar untuk taat, mungkin step awal Tuhan tidak kasih kita gambaran yang jelas tentang apa yang ada di depan kita, yang akan kita lakukan. Mungkin gambarannya nggak terlalu lengkap, nggak jelas seperti yang Daud terima dari Tuhan. Cuma Tuhan bilang kejar gitu aja, arahnya kemana, tempatnya di mana, nggak tahu. Tapi di dalam ketaatan Tuhan bekerja. Bisa dikirimkan seorang pemuda yang lagi pingsan. Ternyata pemuda ini adalah budak orang-orang Amalek yang tadi membakar kota tempat Daud tinggal. Apakah ini kebetulan? Bukan. Di dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Amin. Tidak ada kebetulan. Karena kalau sudah baca dalam Alkitab tidak ada kata kebetulan. Bahkan Tuhan sendiri tidak pernah ngomong akulah jalan kebetulan dan hidup. Tidak ada. Kita manusia yang sering ngomong kebetulan Pak, gitu ya. Kebetulan. Tapi dalam Tuhan ada kebetulan. Dalam Tuhan itu adanya kebenaran. Kebenaran dan kebetulan itu beda, ya, tidak sama. Ya. Nah, ini bukan kebetulan. Dalam ketaatan Daud, Tuhan bekerja, Tuhan tunjukkan, dipertemukan dengan orang yang bisa menunjukkan arah, menunjukkan jalan, sehingga Daud tahu di mana musuhnya. Dan waktu Daud lihat memang cukup kaget, karena musuhnya itu jumlahnya banyak. Bagaimana tidak banyak? Alkitab mencatat yang bisa melarikan diri itu 400 orang. Padahal kalau saudara baca dikatakan tidak ada seorang pun, itu di ayat yang ke mana itu ya? Ayat yang keberapa? 17. Oke. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos. Diawali dengan kata tidak ada seorang pun. Ya, kalau tidak ada seorang pun berarti mestinya kan tidak ada yang lolos gitu ya. Kecuali 400 orang muda
yang melarikan diri dengan menunggang unta. Jadi saya ambil kesimpulan, kalau 400 orang yang bisa lolos, itu dimasukkan kata kecuali. Kalimat sebelumnya padahal dikatakan tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Berarti jumlah yang mati itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada yang lolos. Betul Bapak Ibu? Karena dipakai kata tidak ada seorang pun yang lolos kecuali 400. Berarti 400 ini jumlah yang kecil, jumlah yang sedikit. Karena itulah dipakai kata kecuali. Ya memang nggak disebutkan jumlahnya ya. Memang kalau Bapak Ibu tanya sama saya, Pak jumlahnya orang Amalek waktu itu berapa? Saya tidak tahu. Karena kita memang tidak nyebut. Tapi kalau kita cermati pembacaan ini, ternyata bahwa jumlahnya itu tidak sedikit. Ya, dikatakan tidak ada seorang pun yang lolos kecuali 400. Jadi 400 itu dianggap nilai yang kecil, sedikit. Berarti yang mati, itu jauh lebih banyak. Ya, satu lagi kalau saudara baca tadi di ayat ketika orang Mesir menunjukkan itu ya, di ayat yang ke-16 itu ya, ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu. Kata berpencar-pencar di atas seluruh daerah, berarti ini bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang besar, jumlah yang banyak. Secara manusia bisa saja loh, waktu Daud melihat Daud gini, aduh Tuhan, ya apa? Ini jumlahnya cuma 400. Pertama kan yang ikut Daud 600, tapi yang 200 bilang, kami stop ya, kami kehabisan nafas, kami kehabisan tenaga. Lalu 200 orang itu berhenti di sungai Besor, di tepi sungai Besor. Ya, yang lanjut sama Daud berangkat mengejar musuh cuma tinggal 400. Dan di sana musuhnya ternyata sangat banyak, so. Daud bisa saja ngomong, Tuhan, masalahnya terlalu gede Tuhan, musuhnya terlalu besar, tidak wani aku Tuhan, tidak wani, aku tak mundur, aku tak pulang Tuhan. Bisa saja loh, Daud begitu. Tapi Alkitab mencatat ketika Daud melihat situasi musuh yang besar itu, Daud tidak mundur. Karena Tuhan berfirman, maju, serang, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan. Daud bertindak sesuai dengan perintah Tuhan. Kemenangan diraih oleh Daud. Orang yang tangguh adalah orang yang berani menghadapi masalah sesuai perintah Tuhan. Ya, memang masalah itu bukan untuk dihindari, tapi masalah itu harus dihadapi. Kalau kita menghindari masalah ya percuma, ya tetap satu saat kita akan tetap dikejar oleh masalah itu. Tetap kita ada dalam masalah itu, tidak bisa menghindar. Masalah bukan untuk dihindari, tapi masalah untuk dihadapi. Daud menjadi seorang yang tangguh karena Daud berani taat. Dia berani menghadapi masalah dan di dalam ketaatan Tuhan bekerja luar biasa. Dikirim orang untuk menunjukkan arah dan akhirnya Tuhan bekerja peperangan menghadapi musuh yang besar. Bisa Daud mengalami kemenangan karena Daud sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama belajar. Ya, bersama saya ajak, ayo sama-sama belajar untuk kita bertumbuh jadi orang-orang yang tangguh. Ya, karena memang situasinya dalam hidup ini bukan semakin mudah, tidak semakin mudah. Situasi dalam kehidupan ini tidak semakin gampang. Tambah hari Alkitab berkata akan datang masa yang sukar, masa yang sulit. Semakin hari memang semakin sulit, itu fakta. Butuh ketangguhan untuk kita bisa menghadapi masalah dan keluar sebagai pemenang. Dalam firman Tuhan boleh jadi berkat untuk kita sekalian. Ya, orang yang tangguh dikatakan yang pertama, dia tidak suka mengeluh. Mengeluh tidak menyelesaikan masalah, mengeluh tambah menambah beban. Yang kedua, orang yang tangguh imannya teguh, memilih yang benar untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang ketiga, orang yang tangguh itu suka bertanya kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan, sebelum melangkah. Dan yang keempat, orang yang tangguh itu berani menghadapi masalah. Karena taat kepada perintah Tuhan, saat Tuhan kasih perintah, dia berani melangkah menghadapi masalah bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menyatakan kemuliaannya, kemenangan dialami oleh orang yang tangguh. Amin. Kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Silakan dari mimbar kembali maju ke depan.
Lewat satu pujian kita akan katakan, Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia, bersama Tuhan, aku tidak akan goyah. Kunci. kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Kami akan lakukan perkara-perkara yang besar seperti yang dialami oleh Daud, seperti yang dialami oleh Abraham. Kami percaya itu juga akan kami alami, karena Tuhan juga akan melakukan perkara yang besar buat setiap kami umat-umat Tuhan yang tetap percaya.
Firman-Mu datang mengingatkan setiap kami, supaya kami menjadi umat Tuhan yang bertumbuh di dalam ketangguhan. Kami menjadi umat Tuhan yang semakin tangguh seperti Daud, tidak suka mengeluh, imannya tetap teguh, bertanya kepada Tuhan sebelum melangkah, dan berani bertindak menghadapi masalah, mengejar musuh sesuai dengan perintah Tuhan. Di dalam ketaatan Tuhan bekerja dengan luar biasa. Hamba terbatas untuk menjelaskan. Roh Kudus ingatkan firman yang sudah kami terima, hingga setiap kami umat-umat Tuhan tidak ada yang terkecuali. Semua kami sungguh boleh bertumbuh menjadi umat-umat Tuhan yang tangguh, yang kuat, yang teguh, yang kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa biarlah Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu, diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami. Kau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir. Mereka-mereka juga mungkin ada yang membutuhkan bantuan doa untuk yang sakit, kesehatan Ibu Gunadi, dan juga yang lain yang sakit melewat tempat ini. Kami satukan hati dan iman kami. Kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman-teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Bahkan sedang menghadapi masalah pergumulan dengan iman yang teguh, kami tetap percaya dan menantikan Tuhan. Dengan satu keyakinan Tuhan menyatakan pertolongan tepat pada waktu. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun juga yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berkati ibadah raya minggu depan, disertai dengan perjamuan kudus. Kiranya setiap kami umat Tuhan boleh mempersiapkan diri, dengan juga dengan hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Kami boleh mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surga, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian.